Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Bagi teman-teman yang sedang mengalami gundah gulana, mengalami ketakutan, atau masih tetap takut di luar rumah, masih tetap mengikuti pikiran-pikiran negatif, mulai sekarang stoplah, jangan mengikuti pikiran-pikiran yang negatif yang membuat kalian itu cemas, yang membuat kalian itu takut. Jangan turuti rasa takutmu, jangan pernah menurutin logika-logika yang dipengaruhi oleh anxiety, teman-teman. Semua itu hanya halusinasi alias tipu daya. Nah, tugas anxiety itu adalah melemahkan mental kalian, kemudian mengganggu kerasa kalian, sehingga apa-apa itu kalian biar takut gitu. Itulah tugas dari anxiety itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, biar saya semakin semangat untuk selalu memberikan motivasi edukasi kepada teman-teman. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Baik, harapan saya video ini semoga menjadikan sebab musabab wasilah kesembuhan bagi teman-teman agar cepat keluar dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Harapan saya semoga kalian tersugesti adanya video saya. Harapan saya semoga kalian mulai mau bangkit, semangat, berproses sampai sembuh total. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk session kali ini saya akan membahas tentang inilah cara saya termotivasi dan bangkit dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Ya, karena dulu saya sering mengalami kecemasan, ketakutan, teman-teman. Seperti kalian, di luar rumah pun takut. Sampai saya bertanya-tanya mau sampai kapan saya mengalami gangguan ini, mau sampai kapan saya akan terus begini, yaitu hidup dalam pikiran-pikiran yang ngaco, pikiran yang negatif. Nah, ada salah satu ayat yang menginspirasi saya untuk bangkit, teman-teman, yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, dari situlah saya itu bangkit. Kalau saya berdiam diri, kalau saya tidak mau bergerak, saya tidak mau melatih, saya tidak mau bangkit, dan tidak bangkit untuk sekarang, lantas mau kapan, ya gitu kan. Sementara Allah saja sudah menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan bagi seorang kaum kecuali dialah sendiri yang mau mengubahnya. Nah, dari situlah saya terinspirasi, teman-teman. Yang dulu saya itu apa takutin, saya nggak bisa bergerak, alias saya itu takut kalau bergerak karena takut pingsan pada saat itu, takut jatuh, takut roboh. Nah, dari situlah saya bangkit, saya ikhtiar, saya berusaha mau berproses, walaupun ketika saya berproses itu dihadang oleh ketakutan, kecemasan, kegelisahan, belum lagi sensasi fisiknya ketika saya jalan-jalan, serasa kayak mau roboh, serasa kayak mau pingsan, saya tetap lawan, teman-teman. Wah, walaupun rasanya itu horor sekali, tapi karena keinginannya saya itu besar, ingin seperti sedia kala lagi alias normal, ya saya paksakan lah, teman-teman. Alhamdulillah, saya mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis itu 3 bulan gitu. Terus banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana sih mas biar cepat pulih, terus bagaimana cara mengatasi biar nggak takut. Lah, kalau cara mengatasi biar nggak takut dan cepat pulih, ya dilatih step by step itu, teman-teman. Step by step. Yaitu apa? Ya bertahap. Biasanya kalau jauh-jauh dari rumah itu takut, ya kan?
Ya maka latihlah dengan mainlah ke dekat rumah dulu, jalan-jalan dulu gitu. Intinya apa? Intinya harus melatih mental, melatih apa, biar nggak terkuasai oleh pikiran-pikiran anxiety itu. Tetap semangat, tetap lakukan. Terus kemudian kalau perlu ya mainlah ke sawah atau ke kebun gitu, biar apa, biar saraf tidak menegang, biar saraf itu tidak apa tersetak dalam pikiran-pikiran yang negatif. Itulah pentingnya biar kalian itu mentalnya semakin kuat, meningkat, biar kalian itu nggak stuck menuruti atau mengikuti pikiran-pikiran yang negatif itu sangat-sangat apa dianjurkan bagi kalian untuk melatih mental biar kalian itu nggak takut di luar rumah. Itu sangat penting menurut saya, ya kayak gitu melatihnya. Saya seperti itu, saya juga mengalami seperti yang kalian alami teman-teman. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki saya mengalami semua. Mulai dari keliengan, semboyongan, biar-biaran, les-lesan, mata buram gitu. Kemudian nafas berat, jantung berdebar-debar, dada panas, dada sakit, ulu hati mengganjal, kerongkongan mengganjal, pandangan nyata tidak nyata, rambut bahkan pun rontok teman-teman, telinga berdenging, belum lagi kedutan, celekat-celekit di bagian kiri, ini dada kiri, kemudian kebas, kemudian perut begah, badan semutan, ya kan, diare tangan, sempoyongan, kaki gemetar, terus seluruh tubuh kaku, perut sakit, sembelit juga, kadang diare, kadang apa lagi, rasanya itu lemas, gelisah, takut, cemas. Saya ngalamin betul teman-teman. Lah itulah proses saya, cara saya mengatasi semua sensasi itu ya saya konsisten jalan-jalan pagi dan berjemur itu, melatih mentalnya itu ya dengan melalui grounding terlebih dahulu, jalan-jalan pagi itulah. Dan saya yakin kalian itu pasti sudah berikhtiar, sudah berbagai cara kalian sudah melakukannya. Tapi kenapa sensasi fisiknya masih tetap ada? Karena kalian itu pikirannya masih selalu mempercayai pikiran-pikiran yang negatif itu. Ya memang walaupun terasa nyata kan, walaupun terasa nyata, seperti nyata, pingsan pun seperti nyata, kayak muem pun seperti nyata, itu hanya permainan anxiety teman-teman. Itu wajar karena otak kita lah yang sedang dikuasai oleh anxiety. Kemudian otak kita itu amigdalanya tidak berfungsi, maka tidaklah heran kalau semua itu menjadi ancaman. Saya pernah mengalami di fase itu teman-teman, seperti takut dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari, takut di keramaian, di kesepian dan lain sebagainya. Itu semua saya takutin. Mau mandi pun takut, mau tidur pun takut teman-teman. Karena apa? Mental lah. Adanya ketakutan itu karena tidak memiliki mental teman-teman. Kalian jangan terlalu fokus menyembuhkan lambung. Saya juga dulu ya kayak gitu, terjebak fokus ke lambung, sementara saya tidak memperdulikan mental saya yang dikuasai oleh anxiety. Kalian seharusnya udah makan apa yang kalian inginkan, terutama itu makanlah sesuai kebutuhan tubuh. Jangan kebanyakan mantang. Kalau kebanyakan mantang nanti ujung-ujungnya kalian menjadi fobia makanan. Kalian kalau nggak percaya, coba sesekali kalian itu ingat-ingat kembali ketika kalian itu pernah melakukan yang namanya EKG atau ronsen. Nyatanya semua normal, semua baik-baik saja. Nyatanya diagnosanya hanya asam lambung GERD, nyatanya gastritis, kemudian ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater, tidak ada penanganan khusus. Ya berarti kan aman, tidak berbahaya. 1001 sensasi itu tidak berbahaya teman-teman. Kalian tidak hanya sekedar mendengarkan motivasi seperti ini doang, tapi kalian harus ada reaction, harus ada bukti, harus ada apa, pergerakan teman-teman.
Kalau kita hanya menuruti ketenangan sesaat seperti mendengarkan motivasi yang seputaran gangguan asam lambung saja, tanpa kita ada pergerakan bersungguh-sungguh berjuang melewati gangguan ini, ya lama teman-teman. Saya kan menyampaikan, atau motivator-motivator yang lain, mentor-mentor yang lain itu hanya memberikan edukasi saja, menyemangati, minimalnya menemani sebenarnya teman-teman. Itu masalah kesembuhan itu ya tergantung ikhtiar kalian. Nanti yang memberikan kesembuhan Allah pastinya. Maka mulai sekarang ayolah bangkit. Mulai sekarang lakukan dari hal kecil, kemudian perbanyak apa hal yang membuat kalian itu senang, membuat mood kalian itu bahagia. Biar teralihkan, biar kalian itu tidak meratapi, tidak selalu mengait-ngaitkan sensasi, tidak selalu mengingat-ingat sensasi. Gitu. Intinya apa? Intinya kalian itu harus sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Pokoknya jangan dihubung-hubungkan sensasi itu sama penyakit kronis. Kesalahan penderitaan anxiety disorder itu terlalu fokus menghilangkan sensasi, yang padahal sensasi itu nggak perlu disembuhkan. Yang penting itu GERD anxiety-nya sembuh. Nanti psikosomatiknya juga akan sembuh, sensasi fisiknya pun akan hilang. Kalau kalian stuck hanya mengurusi sensasi, bagaimana sensasinya hilang, saya jamin lama teman-teman. Saya jamin lama, itu sesuai pengalaman saya. Adanya sensasi fisik itu disebabkan apa? Disebabkan GERD anxiety-nya itu. Kesalahan terbesar penderita anxiety itu terlalu fokus menghilangkan, menyembuhkan sensasi. Padahal sensasi itu mengikuti GERD anxiety-nya. Kalian kalau hanya fokus menghilangkan sensasi, kalian itu melakukan kesalahan. Padahal apa? Padahal itu sensasi nggak penting. Nggak penting terlalu dipikir, terlalu serius. Yang penting kita sembuhkan, fokus menyembuhkan GERD anxiety-nya. Ya harus konsisten jalan-jalan pagi dulu, sama berjemur. Banyak yang belum sembuh karena apa? Karena kesalahan dia sendiri yang terlalu fokus cara menghilangkan sensasi. Seperti sakit, gimana ya cara ngilanginnya, perut pegal, gimana cara, padahal ya sudah jelas. Kalau hubungan pencernaan, cara mengatasinya cukup banyakin air hangat aja. Udah kayak gitu. Perut pegal, dada panas, kita dari GERD, maka sembuhkan GERD-nya. Bagaimana? Udah jalan-jalan pagi dulu, lakukan secara kontinu. Banyakin minum air hangat. Kemudian kalian harus memperbaiki pola makannya. Apa yang seharusnya kalian pantang terlebih dahulu, pantang, tapi jangan kebanyakan. Jangan mengikuti apa kata orang yang sehingga kalian itu akhirnya apa-apa takut sama makanan. Ya makan aja lah. Hindari kata jangan-jangan. Kebanyakan penderita anxiety disorder juga selalu beranggapan ketika ada sensasi seperti kedutan, celekat-celekit di dada bagian kiri, beranggapan tuh jangan-jangan jantung nih. Jangan berdebar-debar juga, aduh jangan-jangan jantung nih. Paru-paru berat, nafas berat juga, aduh jangan-jangan paru-paru nih. Rambut rontok, aduh jangan-jangan stroke, kanker dan lain sebagainya. Itulah kesalahan. Padahal nggak ada hubungannya teman-teman. Orang yang namanya kena mental ya pasti mengalami sensasi fisik. Itu tidak berbahaya teman-teman. Itu. Kalian tidak hanya sekedar mendengarkan motivasi doang, kalian harus reaksi, harus bangkit, harus semangat teman-teman. Saya kepengen kalian cepat sembuh, saya kepengen kalian itu bangkit dari gangguan ini, karena saya mengalami dan saya tahu betul bagaimana rasanya, bagaimana horornya. Oleh sekarang udah bangkitkan kembali hobi-hobi, hidupkan kembali hobi kalian yang dulu sering kalian lakukan gitu. Terus kalau kalian seandainya masih takut ya minta ditemenin di luar rumah itu untuk melatih mental saja sih.
Sering-seringlah melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk apa? Untuk membuang kejenuhan. Semakin sering mengurung diri, maka ya pikirannya stuck itu terus. Yang dipikir ya sensasi-sensasi gitu. Biar kalian nggak selalu memikirkan sensasi, ya sering-seringlah berinteraksi, sering-seringlah melakukan aktivitas di outdoor alias di luar rumah gitu. Lakukan sesuai hobi kalian, sesuai mood kalian gitu. Nah, jalan-jalan pagi, kembali ke jalan-jalan pagi teman-teman. Itu manfaatnya untuk mengembalikan hormon serotonin, hormon endorfin, dan hormon dopamin. Nanti kalau kalian sudah konsisten, maka hormon serotonin itu akan kembali, maka kalian bisa mengatur mood, maka kalian tidak akan terjebak oleh pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif itu disebabkan dari anxiety. Maka sekarang sering-seringlah sadari bahwa kalian kena anxiety, gangguan anxiety. Kalian tidak kenapa-napa sebenarnya, kalian hanya di gangguan mental saja. Pikiran yang negatif itu muncul dari anxiety itu. Maka ya sembuhkan anxiety itu dengan cara yaitu seringlah olahraga, perbanyak aktivitas di luar rumah. Udah gitu. Itu manfaatnya jalan-jalan pagi. Terus yang makan itu ya, soal makan itu bukan hanya menu doang. Yang paling utama itu etika teman-teman. Itu sangat-sangat sering saya sampaikan dan sangat dianjurkan bagi teman-teman, yaitu etika makan yang paling utama. Sebelum makan hindari was-was, khawatir, takut, cemas. Itu hindari terlebih dahulu. Biar apa? Biar kalian itu tidak kumat-kumatan alias sensasi itu gak sering muncul gitu. Karena 90% teman-teman, hormon serotonin itu diperoleh dari makanan atau dari usus. Kalau kalian makannya netral, menikmati setiap kunyahan, tentu kalian akan maksimal memperoleh hormon serotonin itu. Maka akan sedikit bahagia, sedikit tenang, sedikit enjoy, sedikit semangat gitu. Tapi kalau kalian sebaliknya, yaitu was-was, khawatir, takut, cemas, yang ada itu meningkatkan hormon kortisol, akhirnya kestresan menjadi meningkat, ya kan, ketakutan meningkat, kecemasan juga meningkat. Nah, dari situlah yang ada kalian itu akan dijebak dalam ketakutan dan kecemasan itu. Nah, saya pun ngalami teman-teman. Dulu ya, saya dengar ambulan itu langsung gemeter. Dengar kabar duka langsung gemeter, jantung berdebar-debar, nafas berat. Gitu. Karena efek dari GERD anxiety-nya itu, mental kita lah yang tidak baik-baik saja. Terus kebanyakan penderita anxiety itu kan takut kan. Takut penyakit kronis, takut gila. Padahal anxiety itu tidak membuat kamu gila teman-teman. Mentok-mentoknya itu ngeblank doang, pikiran jadi ngeblank. Tidak berbahaya, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Kunci sembuh dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu ya bodo amat sih, sesuai pengalaman saya. Saya sembuh tanpa obat teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal. Ya pernah mengonsumsi obat, pernah mengonsumsi herbal. Saya pernah mengonsumsi itu. Tapi nyatanya pada saat itu saya berulang kali berobat, berulang kali mengonsumsi obat, nyatanya sensasinya tetap bermunculan, kepanikan ya tetap masih ada, kecemasan masih ada, ketakutan masih ada. Dari situlah saya memutuskan waktu pemulihan di bulan ketiga saya itu berhenti minum obat teman-teman, berhenti minum herbal. Karena saya sudah tahu ya kata dokter itu semua tidak berbahaya, maka sedikit saya itu melatih mulai dari cuek teman-teman. Ketika ada sensasi alah bodo amat lah, saya udah capek kemarin juga merasakan seperti ini. Ketika ada keliengan ya kan, pandangan nyata dan tidak nyata, berkunang-kunang juga. Saya itu ya cara merelekkan itu mengolah nafas, tenang. Ini hanya bentuk respon tubuh saja. Ini tidak berbahaya kok. Sambil ngomong seperti itu teman-teman. Kadang pun saya berpura-pura ketawa teman-teman. Itulah. Dan semakin saya itu bersikap cuek alias masa bodoh ya,
maka sensasi itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Itulah, jadi jangan heran kalau gangguan ini agak aneh. Ya memang aneh seperti itu. Dengan kita cuek, dengan kita masa bodoh, nyatanya hilang dengan sendirinya. Lagian kita sering mengalami itu, ya masih baik-baik saja. Ketika kita kena serangan panik, kita lari ke IGD, ke rumah sakit, ya sesampainya di situ ya ujung-ujungnya asam lambung, ya kan? Berarti ya udah, berarti semua aman gitu. Ya kebetulan saya bisa bersikap masa bodoh, ya kebetulan saya sudah ikhtiar sih teman-teman. Ikhtiarnya yaitu jalan-jalan pagi saya sudah konsisten. Walaupun awal-awal dulu itu sampai 1 minggu itu saya dihadang sempoyongan, kayak mau pingsan, kayak mau jatuh, nyatanya enggak, hanya serasa doang. Ya itulah tipu daya dari anxiety itu. Jadi kalau kalian kepengen cepat sembuh, sesekali kalian sempatkan berlatih bersikap masa bodoh setiap ada sensasi. Dan cara yang lain lagi biar cepat sembuh, yaitu buatlah hidup sehappy mungkin. Hindari problem, hindari yang membuat kalian itu stres teman-teman. Karena apa? Karena kalau belum 100% sembuh, apalagi yang masih tahap pemulihan, itu kebanyakan mudah ke-trigger kalau pikiran itu stres. Kalau menghadapi problem juga itu gampang sekali ke-trigger. Itu pengalaman saya teman-teman. Problemnya itu bukan diri sendiri, kadang problem orang lain ketika kita dengar saja itu kita langsung ke-trigger, langsung gemetar, nafas berat. Saya juga dulu gitu. Contoh, ada orang punya problem, punya masalah, kemudian cerita di depan kita itu langsung ke-trigger, sempoyongan, lemes, pandangan nyata, liengan, jantung berdebar-debar, nafas berat. Itu padahal problem orang lain, apalagi yang problem yang kita miliki, yang kita hadapi, tentu langsung ke-trigger teman-teman. Maka biar apa? Biar kita nggak selalu ke-trigger di hal-hal itu, maka ya pulihkan dulu GERD anxiety-nya. Jalan-jalan pagi, berjemur, perbaiki pola makan. Tentu jangan lupa kalian harus perbanyak minum air hangat teman-teman. Perbanyak minum air hangat biar apa? Biar kalian itu lega di area perut, di pencernaan. Itu pengalaman saya. Jangan lupa kalian harus memperbaiki pola pikirnya. Biar kalian itu nggak stuck berpikir negatif, hindari searching teman-teman. Sensasi yang kalian alami, yang kalian rasakan, jangan tanyakan ke Google. Nanti yang muncul itu penyakit kronis. Nanti ujung-ujungnya kalian tersugesti dengan jawaban tersebut. Nanti kalian itu diambang ketakutan. Nanti kalian itu apa-apa jadi takut. Selalu mengait-ngaitkan sensasi sama penyakit kronis. Itu. Pokoknya hindari searching teman-teman. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga yaitu perbaiki pola hidupnya. Mulai sekarang jangan begadang ya, jangan begadang dulu. Minimal sekali itu 6 jam tidur dalam 1 malam. Efektifnya 8 jam dalam 1 malam itu tidurnya. Perbaiki pola sikapnya juga. Jangan mudah membiarkan emosi, harus bisa mengontrol. Ketika kalian itu emosi, tarik nafas, afirmasi positif gitu. Kalau emosinya tidak terkendali, nanti kalian itu mudah lemes, jantung berdebar-debar, nafas berat, sempoyongan, keliengan, mata buram. Itu pengalaman saya. Dan ujung-ujungnya kena serangan panik kalau membiarkan emosi itu liar gitu. Kemudian harus perbaiki pola spiritualnya, itu sangat penting. Untuk apa? Kebatinan kita teman-teman, jiwa kita itu kan ada hubungannya sama hakullah sama hakul adam, itu harus diperbaiki juga. Pokoknya semangat itulah. Lah kesembuhan itu ya tentunya dari Allah, tapi Allah akan memberikan sesuai usaha kalian, sesuai kadar ikhtiar kalian. Kalau kalian mampu, semangat,
Walaupun dihadang keliengan, serasa kamu mau pingsan, serasa kamu mau jatuh, tapi kalian masih tetap semangat, tentu kesembuhan itu ada di tangan kalian. Tentu kalian akan diberi kesembuhan. Itulah ayatnya tadi. Allah kan akan mengubah suatu keadaan, mengubah suatu permasalahan jikalau orang tersebut itu mau mengubahnya, mau berikhtiar, mau berusaha. Makanya tetap semangat teman-teman, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Jangan lupa perlakukan diri kalian seperti orang sehat saja. Udah, kita itu hanya di gangguan mental. Kita itu tidak memiliki penyakit kronis, kita itu tidak kenapa-kenapa teman-teman. Pokoknya semangat terus-menerus. Jangan takut, jangan mau dipermainkan oleh anxiety, tetap semangat, ayo beranikan step by step, berlatih, dan kalian pasti akan sembuh total teman-teman. Saya bisa sembuh dan saya yakin kalian juga pasti akan sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.